Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kami dari kelompok A9, kelas Data Mining A, akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Penerapan Data Mining Clustering terhadap kepuasan user dalam penggunaan aplikasi Shopee menggunakan metode Partitioning Around Methods. Oke, next. Kelompok kami yang beranggotakan Moh Juleo Rardian Anugrah dengan NIM 202410102049, Naufal Ramadhani dengan NIM 202410102053, dan Krisna Jaya Pratama dengan NIM 202410102078. Next. Pada pendahuluan dan latar belakang, suasana COVID ini menimbulkan banyak perubahan dalam pola pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder. E-commerce adalah salah satu jalan keluar dari itu semua karena pada pola sistem pembelian atau transaksinya yang sangat mudah dan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda pada setiap individunya. Nah, Shopee ini adalah salah satu dari sekian di luar sana yang dapat memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Nah, kami menggunakan metode K-methods atau PAM. K-methods merupakan cabang dari metode clustering partisi dengan minimalkan jarak antara titik yang diberi label yang terletak dalam klaster dan titik yang ditunjuk merupakan pusat dari klaster tersebut. K-method adalah bagian dari metode clustering partisi ya, dengan mengelompokkan data set dari objek ke dalam kelompok yang dinamakan dengan a priori. Nah, menurut penelitian K-method lebih kuat ini untuk menangani kebisingan atau noise dan pencilan atau Euler dengan cara minimalkan ya untuk dissimilarities yang berpasangan. Nah, dibandingkan dengan K-means. Itu perbandingannya. Pada langkah-langkah, metode yang kami gunakan pada K-methods sebagai berikut. Yang pertama adalah menginisiasi pusat dari clustering atau metode sebanyak dari K. K merupakan jumlah dari cluster. Yang kedua yaitu menghitung jarak pada setiap data atau objeknya ke dalam klaster terdekat menggunakan persamaan ukuran jarak Euclidean distance dengan persamaan sebagai berikut. Distance dari X dan Y sama dengan akar sigma dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1 dikalikan dengan X I dikurangi dengan YI pada kuadrat. Nah, dengan secara acak objek pada masing-masing klaster itu sebagai dari kandidat metode yang baru. Selanjutnya yang ketiga, kita menghitung setiap objek yang berada pada masing-masing dari klaster dengan kandidat metode yang baru. Lalu kita menghitung total simpangan dengan menghitung nilai dari distance, jarak baru dikurangi dengan total dari distance yang lama. Apabila S kurang dari 0, maka kita menukar objek dengan data cluster metode yang baru untuk membentuk kumpulan dari K objek baru sebagai metode. Yang terakhir yaitu kita mengulangi langkah 3-5, kita ulangi agar tidak terjadi perubahan-perubahan metode dan agar lebih akurat sehingga didapatkan klaster yang berisi anggotanya masing-masing. Oke, next. Nah, kita implementasikan. Berikut adalah hasil dari implementasi kami. Terdapat 3 dari atribut. Yang pertama yaitu kepuasan top up. Nah, ini menjelaskan dari responden untuk pada kepuasan top up pada aplikasi Shopee benar maka akan meninggalkan sebaliknya. Lalu untuk kepuasan pembelian dalam aplikasi Shopee ini kami survei karena ini berkaitan dengan kepuasan pembelian pada aplikasi Shopee. Semakin banyak pembelian atau semakin banyak konsumen dalam melakukan transaksi, maka ini akan meningkatkan kemungkinan dari review seiring berjalannya dengan waktu. Dan yang ketiga yaitu kita menganalisis kepuasan pembayaran dengan menggunakan ShopeePay. Nah, ShopeePay ini adalah pembayaran rekening atau dompet digital yang berfungsi untuk pembayaran sebagai metode untuk menyimpan dari pengembalian dana dari e-commerce Shopee ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengumpulan data. Di sini kami memperoleh data dari kuesioner online dengan jumlah responden sebanyak 30 data. Lalu
kita akan menormalisasi data. Normalisasi digunakan untuk menyamakan skala atribut data ke dalam range yang spesifik yang lebih kecil, seperti min1 sampai 1 atau 0 sampai 1. Min-max normalisasi merupakan teknik normalisasi dengan melakukan transformasi linear pada atribut data asli untuk menghasilkan range nilai yang sama. Min-max normalisasi memetakan sebuah value V dari atribut A menjadi V dengan rumus V absen sama dengan V min A per max A min A. Ini untuk data yang telah ternormalisasi. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Julio. Baik, saya akan menyambung presentasi dari Saudara Krisna. Nah, kita masuk ke dalam normalisasi data. Selanjutnya adalah tahap dari normalisasi data. Nah, berikut adalah data yang kami dapatkan dalam bentuk tabel. Ini langkah awal yang kita gunakan, yaitu kita mencari nilai dari minimal dan maksimal dalam tiap atribut. Pada tabel yang sebelah kiri, ini merupakan data yang kami dapatkan. Untuk mencari nilai minimum dan maksimum, kita gunakan dari rumus Excel minimal dari atribut A. Minimal, ini semua atribut A kita rumuskan minimal mulai dari tabel C2 sampai C31. Begitupun dengan atribut yang B juga sama, kita minimalkan D2 sampai D31 pada tabelnya. Sama juga dengan yang C, kita minimalkan dari tabel kolom E2 sampai E31. Itu untuk mencari nilai maksimal. Untuk nilai maksimal, kita cari menggunakan fungsi C2 sampai dengan C1 pada kolom tabel. Kita rumuskan dengan fungsi max. Sama juga terhadap kolom yang B, atribut B, kita gunakan fungsi max. Dan juga sama juga dengan kolom yang D. Maka kita dapatkan nilai minimal pada atribut A yaitu 1, nilai minimal pada atribut B 1, nilai minimal atribut C 1, dan nilai maksimal atribut A adalah 5 dan B yaitu 5, dan yang terakhir C kita dapatkan 4. Lalu selanjutnya adalah setelah itu kita normalisasikan dengan cara memasukkan rumus ke dalam tabel kita. Hasilnya yaitu V aksen sama dengan rumus normalisasi V aksen sama dengan V dikurangi min A dan dibagikan dengan max A dikurangi min A. Dengan hasil sebagai berikut. A aksen yaitu 0,5, B aksen 0,5, C aksen 0,667, dan seterusnya. Otomatis kita dapatkan hasil dengan memasukkan rumus normalisasi. Baik, lanjut. Yaitu menentukan jumlah klaster. Jumlah klaster yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 klaster. Masing-masing tersebut diasumsikan sebagai puas, cukup puas, dan kurang puas. Nah, untuk normalisasi pusat inisialisasi pusat klaster, menginisialisasi pusat klaster medoid secara acak, kemudian menghitung jarak data objek dengan medoid pada masing-masing klaster menggunakan persamaan Euclidean distance. Berikut pusat klaster yang telah dipilih secara acak. Sini kami menggunakan data ke-1 sampai ke-3 dari data normalisasi. Lalu lanjut untuk data ini, lalu akan saya jelaskan di sini. Menginisialisasi dengan menggunakan rumus Euclidean distance dengan rumus distance dalam X, Y dengan akar sigma N dengan ini tadi, dengan rumus ini dengan sigma dengan batas atas N dengan batas bawah I sama dengan 1, X1 kurangi Y1, XI kurangi YI kuadrat. Nah, langsung saja kita masukin di sini. Kita masukkan pertama dari SQRT ini sebagai akar, lalu dari
H2 kita masukkan, terus masukkan data dari ini, dari kolom J2, lalu kita pangkatkan 2, kita tambah dengan ini, dengan kolom I2 dikurangi dengan N5 ini, N2, lalu kita pangkatkan lagi, kita tambahkan dengan J ini, lalu kita kurangi ini, kita pangkatkan lagi, akan keluar hasil 0. Untuk cos 2 ini sama, namun perbedaannya dari data yang kita ambil saja ini tadi dengan data kedua. Sama, ini cuma perbedaannya dari data kedua ini. Lalu untuk yang ketiga juga seperti itu, sama, dan ini menggunakan data yang ketiga. Nah, untuk kedekatannya ini kita mengambil dari yang paling kecil, yaitu 0, sama juga seperti yang sampai ini akan dihitung sama dengan sampai 30 data. Nah, untuk cluster ini menggunakan rumus ini, kita cari kedekatan 0, yaitu ini pada cluster ke-1. Seperti itu juga dengan sampai data yang 30. Lalu untuk jumlah kedekatan iterasi ini, kita menggunakan rumus sum dari tabel T2 sampai T31, maka akan keluar hasil ini 12,34749082. Nah, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Noval. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan pusat klaster baru. Menginisialisasikan pusat klaster metode baru secara acak, kemudian lakukan langkah yang sama seperti proses inisialisasi pusat klaster yang tadi sudah dijelaskan oleh Krishna. Pada bagian ini, kami meneliti mengambil data ke-4, 5, dan 6 sebagai pusat klaster baru. Kemudian cara menghitungnya, lanjut. Ini adalah tabel hasil dari menghitung pusat klaster yang baru. Kemudian cara menghitungnya adalah, nah, tadi kami memilih sebagai pusat klaster baru adalah data ke-4, data ke-5, dan data ke-6 dari tabel data yang sudah di normalisasikan. Jadi selanjutnya cara menghitungnya sama seperti yang tadi dijelasin oleh Krishna. Cara menghitungnya adalah pakai rumus Euclidean distance, yaitu akar distance xy sama dengan akar sigma n i sama dengan 1 xi min yi kuadrat. Jadi rumusnya kalau di Excel sama dengan SQRT di sini adalah untuk akarnya. Kemudian di sini ada H2, yaitu adalah data yang tadi sudah normalisasikan, dikurangin dengan data pusat klaster yang kita pilih tadi. Kemudian dimakan 2, lalu ditambahkan dengan I2 dikurangi dengan pusat klaster kita tadi yang kedua, kemudian dipakarkan 2, lalu ditambahkan J2, data di J2 dikurangi oleh pusat klaster kita, pusat klaster yang ketiga ini. Lalu hasilnya, lalu kita enter, hasilnya akan muncul. Kemudian untuk yang cos kedua itu sama, hanya saja bedanya adalah data yang dikurangkan adalah data pusat klaster data yang kelima.
Lalu untuk yang kelas 3, bedanya hanya data yang dikurangkan adalah data pusat klaster, data yang ke-6. Kemudian kita menentukan kedekatannya, caranya dengan menentukan nilai minimal dari kos 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya adalah menjumlahkan kedekatan pada iterasi kedua dengan rumus sum dengan jumlah semua kedekatannya, sehingga menghasilkan hasil berikut. Dan langkah selanjutnya adalah menghitung total simpangan. Total simpangan merupakan selisih antara total distance baru dengan total distance lama. Total simpangan didapat dari hasil pengurangan total distance baru dengan total distance lama. Nah, di sini jumlah kedekatan iterasi 1 kan ada sekian, dan jumlah iterasi 2 adalah sekian. Nah, untuk rumus selisih kedekatan adalah jumlah kedekatan iterasi 2 dikurangi jumlah kedekatan iterasi pertama. Sehingga jika kedua jumlah ini dikurangkan, hasilnya adalah 3, sekian. Lalu dengan syarat jika selisihnya lebih dari 0, maka iterasi berhenti dan cluster ada pada iterasi sebelumnya. Karena kita telah hasil S-nya adalah lebih dari 0, maka iterasi berhenti sampai di sini. Jadi kesimpulannya adalah dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa metode K-Medoid atau partitioning around Medoid atau disingkat PAM dapat diimplementasikan untuk mengelompokkan kepuasan pengguna aplikasi Shopee. Dari 30 data yang diperoleh, dari 30 data dapat diperoleh cluster 1 sebanyak 16 data, cluster 2 sebanyak 4 data, dan cluster 3 sebanyak 10 data. Analisis data. Analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif, di mana peneliti membahas data berupa data kepuasan pengguna aplikasi Shopee pada top up, pembelian, dan pembayaran menggunakan Shopee Pay. Masing-masing data memiliki detail tingkat kepuasan yang dapat digunakan sebagai variabel pengelompokan pada penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.